Seumpama biji sesawi. Shalom, sahabat Tuhan, selamat pagi. Kembali kita pagi ini dalam renungan pagi, dan harapan saya saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetap setia di dalam Tuhan di akhir zaman ini. Saudara, kita akan lanjutkan tentang tema pagi ini, yaitu iman si perempuan. Dan iman itu begitu luar biasa kalau kita memiliki, tapi iman itu kita tahu hasil dari kita mendengar akan firman Tuhan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari mendengar dan mendengar oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari kita mendengar akan firman Kristus. Jadi ketika kita bisa mendengar akan kebenaran dari firman Kristus, maka dalam diri kita akan timbul sebuah iman. Iman itu luar biasa, saudara kasih Tuhan. Kita akan baca ulang dalam Markus 5 ayat yang ke-27, dikatakan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudaraku kasih Tuhan, iman itu memampukan kita melangkah maju, itu iman. Di ayat yang ke-28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ternyata iman itu tidak membutuhkan dorongan orang lain. Iman itu bisa mendorong, membangkitkan sesuatu di dalam diri kita. Dia berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Iman mampu menguatkan diri kita sendiri, itu iman. Iman tidak butuh kata-kata orang lain, dorongan orang lain, himbauan orang lain, tapi iman sanggup membangun diri kita sendiri. Sehingga perempuan berkata, asal ku jamah jubahnya, aku akan menjadi sembuh. Saudara ingat tentang seorang yang buta bernama Bartimius. Dikatakan dalam Markus 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini yang terjadi. Dia tidak disuruh orang untuk berseru, tapi iman yang ada dalam Bartimius memampukan dia, menguatkan dirinya untuk dia berseru. Dan di ayat berikutnya dikatakan, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ini saudara yang kasih Tuhan, bahwa iman mampu mendorong, iman mampu membuat diri kita bangkit, itu iman. Tidak butuh orang lain katakan apa, bahkan ketika orang lain berkata diam, dia berseru lebih keras. Ini bukti bahwa iman itu bisa memotivasi diri kita untuk maju. Betapa dahsyatnya kalau kita memiliki iman di dalam hidup ini. Tapi iman itu datang dari kita mendengar akan firman Kristus. Saudara kasih Tuhan, ketika kita dalam kondisi kejepit, mungkin kondisi yang paling parah, ketika kita memiliki iman, maka bangkit pengharapan, maka bangkit akan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, karena kita mampu mendorong diri kita menimbulkan sebuah pengharapan. Satu kali ada satu ketekanan yang luar biasa terdapat diri daripada Raja Daud. Dikatakan dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Iman mampu memotivasi diri kita, itu iman. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam kondisi yang paling sulit pada hari-hari ini yang mungkin saudara alami, kalau saudara mampu mendengar firman Allah dan saudara mampu memiliki iman dalam hidup saudara, maka iman mampu memotivasi saudara untuk bangkit, untuk memiliki pengharapan, untuk tidak melihat apa yang dikatakan orang, tapi saudara maju karena sesuai dengan kebenaran firman Tuhan.
Jadi saudara kasih Tuhan, milikilah iman dalam hidup ini supaya saudara bisa memotivasi diri saudara sendiri untuk maju di dalam Tuhan, untuk maju mempercayai Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, biarlah kami boleh mendengar firman-Mu dan kami boleh memiliki iman, maka iman sanggup memotivasi diri kami sehingga kami tidak putus asa, kami bisa maju ke depan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.